Sorotan lainnya, Saudara, Komisi 3 DPR mendorong Kejagung dan lembaga hukum lain mengungkap kasus dugaan korupsi proyek satelit Kementerian Pertahanan tahun 2015. Proyek itu diduga merugikan negara mencapai 800 miliar rupiah. Dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Jaksa Agung, sejumlah kasus hukum dibahas. Komisi 3 sempat menyinggung kasus satelit Kementerian Pertahanan. Sebelumnya Kejaksaan Agung sudah menyidik kasus ini, di mana ada kerugian negara 500 miliar rupiah dari kasus satu satelit. Dan potensi kerugian negara hampir 300 miliar dari satelit lainnya. Yang baru yang juga memberikan... Komisi 3 mendorong penuntasan kasus ini, namun anggota Komisi 3 fraksi Demokrat Beni Harman sempat mempertanyakan maksud pemerintah menyampaikan kasus satelit Kemhan ke publik dan tidak melaporkan ke lembaga hukum lain, misalnya KPK. Saya yang setinggi-tingginya kepada Ketua Komisi 3 yang paham. Mahfud, Menko Polhukam, ngomong, ada menteri yang peras dirjennya 40M, ngomong ke publik lagi. Ada kasus di Kemenhan, ngomong ke publik. Apaan Republik ini? Kayak enggak punya sistem. Ada dong sistem hukum. Tertib dong penegakan hukum. Masa menteri lapor ke rakyat? Lalu rakyat lapor ke siapa? Perjalanan kasus proyek satelit Kemenhan hingga menimbulkan kerugian negara sekitar 800 miliar rupiah diungkap Menko Polhukam Mahfud MD. Kemhan yang saat itu dipimpin Menteri Ryamizard Yakudu bergerak sendiri dengan membuat kontrak sewa satelit Artemis milik Avanti pada 2015. Biaya sewa pun tidak bisa dibayar sehingga Avanti menggugat ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Pada 2019, putusan pengadilan keluar dan negara membayar 515 miliar rupiah. Selain itu ada kerjasama dengan pihak Navajo pada 2016 hingga 2017. Namun Kemhan tidak bisa membayar tagihan belasan juta dolar Amerika Serikat. Gugatan dilayangkan Navajo dan pada 2021 putusan keluar di mana Kemhan harus membayar 314 miliar rupiah kepada Navajo. Di gedung DPR RI ada jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Selamat petang Alva, hari ini Jaksa Agung rapat kerja dengan Komisi 3. Bagaimana untuk perkembangan penanganan proyek satelit Kemhan? Kasus ini di tahun 2015, saat itu Menhannya Ryamizard Yakudu. Apa Kejagung akan menjadwalkan pemeriksaannya? Ya, Ibrahim dan juga saudara, saat ini memang Jaksa Agung tengah melakukan RDP dengan DPR RI dan kami juga akan terus menantikan seperti apa perkembangan dari kasus proyek pengadaan satelit 123 orbit Bujur Timur ini di tahun 2015 sampai 2021. Karena kalau sampai saat ini, sampai tanggal 14 Januari lalu, Kejaksaan Agung ini melaporkan bahwa kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan. Dan saat ini Kejaksaan Agung sudah memeriksa setidaknya 11 orang saksi yang diduga terlibat dalam kasus pengadaan proyek satelit Bujur Timur 123 ini, di mana 11 orang itu berasal dari perusahaan rekanan dan juga dari Kementerian Pertahanan yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan satelit tersebut. Sampai saat ini Kejaksaan Agung juga menemukan beberapa temuan yang kemudian mengindikasikan adanya dugaan korupsi dalam kasus proyek satelit tersebut. Yang pertama yaitu bahwa proyek pengadaan satelit tersebut direncanakan dengan tidak baik karena kontrak yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan ini dilakukan sebelum adanya anggaran Kementerian Pertahanan di tahun 2015. Artinya kontrak diteken lebih dahulu sedangkan anggarannya tidak direncanakan sehingga kontrak ini berada di luar anggaran milik Kemenhan. Kemudian masih ada tenggat waktu 3 tahun ketika itu sehingga seharusnya negara ini tidak harus melakukan sewa kepada pihak Avanti Communication Limited untuk pengadaan atau untuk menyewa satelit tersebut. Artinya ada tenggat waktu 3 tahun dan pemerintah Indonesia ini harusnya bisa masih menggunakan satelit yang diadakan oleh Avanti Communication Limited dan tidak harus membayarkan sewa. Dan yang terakhir tentu saja ada pihak-pihak dari TNI
TNI maksud saya yang diduga terlibat dalam kasus ini sehingga Kejaksaan Agung masih mendalami kasus tersebut. Ada potensi juga bahwa pihak Kejaksaan Agung ini akan memanggil mantan Menteri Pertahanan di kala itu di tahun 2015 yaitu Riamizat Riacudu, walaupun belum diketahui kapan akan dipanggil, tetapi tentu saja sebagai pejabat yang langsung tahu terkait dengan proyek perpanjangan proyek satelit tersebut, tentu saja mantan Menhan Riamizat Riacudu ini harus dipanggil oleh pihak Kejaksaan Agung. Kasus ini sendiri mencuat ke publik setelah adanya laporan dari Kementerian Koordinator Polhukam, yaitu Menterinya Mahfud MD ini melaporkan bahwa ada potensi sekitar kerugian negara 800 miliar rupiah dan masih akan terus bertambah karena ada perusahaan-perusahaan rekanan lain yang juga menaikkan kontrak dengan Kemenhan terkait dengan pengadaan satelit proyek Orbit 123 derajat bujur timur ini. Ibrahim. Terima kasih Alvania Rizky untuk laporan Anda langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.